Assalamualaikum siswa Bapak Udi. Sudah lama Bapak Udi tidak memberikan materi pelajaran. Untuk saat ini kita akan mempelajari, sekarang akan kita bahas pelajaran kelas 5 semester 2 di tema 7 tentang proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selamat datang di kelas Bapak Udi. Sekarang kita akan membahas pelajaran di kelas 5 semester 2 tema 7. Oke, Ananda, kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kita akan membahas kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Untuk pertama, pada abad ke-15, ingat, pada abad ke-15, bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra karena ada beberapa faktor kenapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Faktor yang pertama diingat yaitu adanya ajaran Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Yang kedua, adanya kisah perjalanan Marco Polo di dunia timur yang diceritakan dalam buku Imago Mundi, yang artinya anggapan tentang dunia. Yang ketiga, terdorong mewujudkan semangat 3G. Apa itu 3G? Go, mencari kekayaan. Kedua, glory, memperoleh kejayaan. Yang ketiga yaitu gospel, menyebarkan agama. Oke, diingat Ananda, pada abad ke-15 ada beberapa faktor yang mengakibatkan bangsa Eropa harus melakukan penjelajahan samudra. Faktor yang pertama, ajaran Kopernikus bumi itu bulat. Yang kedua, adanya kisah perjalanan Marco Polo di dunia timur yang diceritakan dalam buku Imago Mundi, artinya anggapan tentang dunia. Yang ketiga yaitu terdorong mewujudkan semangat 3G. G yang pertama, goal, mencari kekayaan. G kedua, glory, memperoleh kejayaan. Yang ketiga, gospel, menyebarkan agama. Sampai di sini Ananda udah mengerti. Selanjutnya Bapak Ude akan menjelaskan yang ketiga, terdorong mewujudkan semangat 3G, yang gold, glory, dan gospel ini. Yang pertama apa tadi Ananda? Yang pertama yaitu gold. Gold ini adalah keinginan mencari kekayaan. Benar, keinginan untuk mencari kekayaan. Pada abad 15 ini, harga mahal ada pada
bahan rempah-rempah. Harga rempah-rempah ini sama mahalnya dengan harga emas. Sedangkan bangsa Eropa sangat butuh rempah-rempah untuk industri dan bumbu masakan. Sedangkan mereka tidak penghasil rempah-rempah. Yang kedua yaitu tentang glory, keinginan untuk mencari kejayaan. Di Eropa banyak beranggapan yang banyak memiliki tanah jajahan, mereka termasuk negara yang jaya, glory. Contohnya Belanda yang telah menjajah negara Indonesia pada zaman dahulu. Karena itu bangsa Eropa berlomba-lomba mencari tanah jajahan. Yang ketiga yaitu gospel, keinginan penyebaran agama. Selain kekayaan dan tanah jajahan yang diinginkan bangsa Eropa, mereka juga punya misi, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang mereka jajah atau kunjungi. Mereka kuasai. Faktor yang keempat yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat antara lain adanya kompas, teknik perkapalan atau pembuatan kapal, dan misiu. Jadi mereka bisa membuat kapal dengan sebanyak-banyaknya, mereka memiliki kompas untuk menunjukkan arah, dan mereka memiliki misiu untuk melakukan peperangan untuk menjajah bangsa yang mereka kunjungi. Sekian dulu pertemuan kita kali ini tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia pada abad ke-15. Ada 4 faktor. Oke Ananda, jangan lupa ada beberapa faktor, ada 4 faktor. Diingat. Untuk pertemuan selanjutnya Ananda, kita akan mempelajari tentang
bangsa Eropa yang memelopori penjelajahan samudera, antara lain Portugis dan Spanyol. Jangan lupa juga komen di kolom komentar, subscribe terlebih dahulu, beri like, dan share kepada teman-teman sekolahnya yang membutuhkan materi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Ananda Bapak Ude.